rencana sebagus apapun, tujuan yang kita akan capai sebagus apapun, semua yang sudah kita rencanakan sebaik apapun, kalau tidak ada komitmen diri dan komitmen organisasi, tidak akan tercapai tujuan. Ada sebuah fenomena terakhir-terakhir ini bisa mencatatkan laba bersih sampai 700 miliar gitu. Nah, itu kan Ya. Selamat pagi semuanya, Brosis Value Creator Zona Profesi. Pagi ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa nih, Mas Heri Nugrahanto. Ya, pakai O, Mas. Sorry? Heri Nugrahanto pakai O. Kalau pakai U, Ya, Nugrahanto. Beliau ini sebagai VP Corporate Communication PT Pos Indonesia. Jadi saya PT Pos itu udah kayak apa ya, live bagian hidup gitu untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia gitu. Bahkan kayaknya hampir di semua kota ya pastinya ya itu ada PT Pos. Ya. Dan mungkin saya perkenalan yang paling dekat dan hampir mungkin join dengan PT Pos itu waktu zamannya Pak Gilar sih. Oh, muter di situ aja kita ya? Ya, akhir tahun 2018, 2015 ya. lah. Ya, terus saya sempat ketemu dengan beliau. Dengan Pak, dengan Bu Ira juga kalau gitu. Gimana Pak? M-nya dengan Bu Ira Pos Padewi. Saya ketemunya dengan marketingnya siapa ya waktu itu ya Pak? Siapa Pak ya? Genta. Ya, betul. Bos saya itu. Saya kebetulan waktu Pak Genta VP Marketing, saya jadi manajer media sosial. Oh, I see. Satu tim dengan Pak Genta. Gitu. Iya. Saya sempat ketemu dengan beliau itu di kantor yang di Jakarta itu, yang Jakarta Utara, yang gambir ke sana punya. Ya. Nah, itu sempat ngobrol-ngobrol soal transformasi PT Pos yang kayaknya nih, ini kita mau dengerin dari Mas Heri karena ada sebuah fenomena yang menurut kita sangat menggembirakan ya. Bahwa yang tadinya PT Pos itu kan berdekade-dekade itu kesulitan gitu ya. Nah, dan terakhir-terakhir ini bisa mencatatkan laba bersih sampai 700 miliar gitu. Nah, itu kan sebuah sukses story yang harus kita gali dan kita pelajari bersama nih. Apa sih tipsnya dan juga hal-hal yang harus kita perhatikan gitu, di mana sebuah perusahaan yang tadinya kesulitan itu bisa membalikkan kondisi menjadi kembali sustain gitu. Nah, kemarin itu saya diminta untuk dipilih ya oleh Mas Heri itu satu value, karena kalau kita ngomongin value itu kan sebetulnya ujung akhirnya adalah culture gitu ya. Ya. Culture itu adalah values in action, dan salah satu values yang dipilih oleh Mas Heri itu adalah komitmen gitu. Komitmen, betul. Nah, ini saya sangat-sangat intrik gitu. Kok yang dipilih komitmen gitu? Komitmen itu kalau di zona profesi, kita sebagai values based consulting company itu ada di level 5, Mas Heri. 5. Jadi posisinya cukup tinggi, bahkan di atas engagement, Mas Heri. Ya. Kalau engagement itu hanya di level 2, relationship aja gitu. Jadi kalau istilahnya engagement itu pertunangan gitu ya. Komitmen itu pernikahan gitu. Ya, betul. Ya. Nah, ini apa hubungannya nih antara komitmen gitu yang levelnya jauh lebih sakral gitu ya dibanding dengan engagement gitu. Ini mungkin Mas Heri boleh jelasin sedikit nggak Mas Heri tentang values? Okay. Terima kasih Mas Tri. Ini memang ya satu kebanggaan buat kami diajak bergabung di podcast pagi ini. Ya. Nah, kenapa kok saya memilih komitmen? Karena gini, rencana sebagus apapun, tujuan yang kita akan capai sebagus apapun, semua yang sudah kita rencanakan sebaik apapun, kalau tidak ada komitmen diri dan komitmen organisasi, tidak akan tercapai tujuan. Gitu. Jadi misalnya kita gambaran besarnya, kita punya rencana mau berjalan ke Jakarta bersama-sama nih, satu bis dari Cilaki ke Jakarta. Oke, kita udah membuat rencana semua, tapi masing-masing pribadi itu tidak ada komitmennya, tidak ada kesungguhan untuk menjalankan. Itu tidak mungkin terjadi. Kalaupun jalan, mereka akhirnya akan tidak sesuai rencana, atau mereka pasti akan mempunyai mementingkan kepentingan sendiri gitu. Ini juga yang saya belajar dari Direktur Utama kami, Pak Faisal Rahmat Jumadi. Komitmen beliau sangat kuat, menyatakan bahwa semua yang sudah kita putuskan, kita rencanakan harus dijalankan bersama. Kebetulan saya di
komunikasi korporat itu membawakan juga ada bagian internal komunikasi. Informasi ini harus dari level pusat sampai daerah semua harus tahu. Kita bergerak ke satu tujuan. Jika kita komitmen menegakkan lagi kejayaan Pos Indonesia, gitu Mas Tri. Nah, saya setuju dengan jenengan. Engagement itu adalah perkenalan, komitmen ini adalah yang harus akadnya lah, gitu ya. Kita ke sana itu harus yakin ke sana. Nah, tadi sampaikan pos yang selama apalagi jenengan kenal Pak Gil, Pak Gilarsi juga duduk kami yang luar biasa meletakkan dasar yang bagus dan komitmen Pak Faisal. Rencana yang sudah diletakkan oleh Pak Gil tidak dirubah, tapi dilaksanakan. Gitu. Ini kalau rencana sebagus apapun tanpa komitmen untuk melaksanakan tidak akan berjalan. Kami dulu punya 11 kantor regional, sekarang tinggal 6. Itu adalah rencana yang dibuat Pak Gilarsi yang belum dijalankan. Nah, Pak Faisal mengeksekusinya. Ini karena komitmen beliau. Saya tidak akan buat yang baru, karena ini rencana sudah bagus, tinggal kita eksekusi. Gitu. Nah, memang komitmen kuat itu yang paling penting dalam untuk mencapai tujuan pribadi maupun perusahaan. Itu Mas Tri. Nah, monggo, atau saya teruskan dulu ya tentang transformasi ya. Monggo, silakan Mas Tri. Nah, kami punya 7 transformasi bisnis yang ditetapkan oleh perusahaan. 7 program transformasi. Yang pertama, bisnis transformasi. Kita harus mentransformasi bisnis Pos Indonesia supaya tetap relevan. Yang kedua, customer experience transformasi. Bagi kami sekarang perusahaan ini customer centric. Jadi menempatkan pelanggan sebagai panglimanya, sebagai bahwa ini kita harus belajar dari sisi pelanggan, jangan lihat dari sisi kita, sisi perusahaan. Bagaimana apa kebutuhan pelanggan, apa yang dimaui pelanggan, bagaimana kita handle pelanggan dengan baik. Gitu. Yang ketiga adalah ESG transformasi untuk sustainable baik di environment, sosial maupun government-nya. Ini kan juga memang tuntutan dari manapun bahwa kami harus ke sana. Bahkan bukan hanya kami sih, semua perusahaan sekarang mentransformasi ESG-nya. Selanjutnya adalah proses dan teknologi transformasi. Sehingga yang terkini terbaru di Pos itu kita menggunakan robotik. Kalau dulu kita pernah punya robotik yang tersentral, sekarang robotik itu lebih dinamis. Ada di Surabaya, ada di Jakarta. Selanjutnya akan kita bikin lagi di Medan dan beberapa tempat yang lain. Selain juga secara teknologi, kalau dulu biar pet Mas, orang mau ngambil uang gitu ya, pas peak season gitu tiba-tiba down. Waduh, waktu itu saya sempat sebelum di posisi sekarang kan tour of duty-nya kan lumayan ya. Pernah megang media sosial, pernah juga customer complaint handling. Pokoknya kalau tanggal muda itu kita siap-siap banyak dikomplain. Kenapa kamu ngambil uang tidak bisa? Kenapa kok lacak nggak bisa? Nah, ini salah satu karena Pak Faisal itu background-nya adalah digital dari Telkom. Beliau masuk ke Pos hingga menguatkan itu gitu. Yang kelima, kompeten transformasi. Jadi memang sumber daya manusia juga harus dinaikkan kompetensinya gitu, sehingga pelatihan mulai dari yang level paling bawah sampai ke atas kita terprogram dengan lebih bagus gitu. Ya tadi intinya supaya Pos Indonesia selalu relevan dengan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya transformasi organisasi. Tadi saya sampaikan dulu ada 11 regional dengan 246 kantor pos yang posisi sama dengan 3.000 kantor pos cabang di bawahnya. Sekarang ada 6 regional, ada 43 kantor cabang utama dan 240-an kantor cabang serta 3.000-an kantor cabang pembantu. Memang dari pusat ke regional ke kantor cabang utama, ke kantor cabang dan selanjutnya seperti itu. Jadi selain itu kami juga menambahkan beberapa subdit khusus. Bahkan direktorat juga baru yang dulunya hubungan antar lembaga berubah menjadi business development. Itu karena kalau hubungan antar lembaga itu sudah semua harus bisa menjadikan dirinya marketers, sehingga lebih dibuatkan satu business development direktorat seperti itu. Itu Mas. Dan yang dulunya kami berdasarkan retail dan korporat, sekarang ditambah lagi dengan wholesale. Jadi kalau kita tidak bisa bersaing, kita berteman, istilahnya gitu ya. Kalau sesama perusahaan jasa kurir dan logistik ini
bisa berteman, kita memang saling memanfaatkan kelebihan. Sehingga pos bekerja sama dengan DHL, pos bekerja sama dengan Lion Parcel, pos bekerja dengan Indah Kargo, ini yang kita lakukan untuk saling memanfaatkan kelebihan kita gitu. Dan yang terakhir yang tadi Mas sudah sampaikan juga, transformasi budaya. Cultural transformation itu jadi titik bahwa kita akan mencapai ke sana. Semua selain dari kementerian ada akhlak, budaya akhlak yang harus kita kembangkan. Nah, ini yang kita terus lakukan untuk untuk menjadikan mentransformasi budaya dari Pos Indonesia gitu. Ini Mas. Ya, ada transformasi yang memang kami sangat tadi semua komitmen dan disiplin laksanakan. Kembali ke komitmen itu yang paling penting ya. Sebagus apapun program dibikin, kalau tidak ada komitmen bersama akan susah sekali. Ya. Ini luar biasa nih Mas Heri. Terima kasih nih paparan singkatnya. Saya jadi banyak bisa nangkap poin-poin penting nih. Nah, mungkin salah satu poin penting yang mau saya highlight itu ini Mas. Tadi kan ini ya, komitmen sebagai titik ungkit awal nih. Karena kan kita lagi bahas values komitmen ini. Dan tadi juga sempat disebutkan oleh Mas Heri, transformasi budaya yang mengacu ke akhlak ya. Kalau akhlak itu kan amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif gitu ya. Ya. Dan ini ternyata juga resonate nih Mas, yang terakhir ini kolaboratif itu kan. Betul. Itu juga di level 5 dan juga bagian dari komitmen sebetulnya. Ya. As in collaboration gitu. Nah, tapi saya pengen dapetin kok tiba-tiba dari komitmen hubungannya ujung akhirnya dengan net profit itu gimana sih nyambungnya? Ya. Kalau kita sebagai orang manajemen atau orang bisnis secara umum ini gimana cara menghubungkan antara ujung sama ujung ini? Ya, itu. Ketika kami sudah berkomitmen membuat 7 program transformasi, kita pun harus mempunyai disiplin. Kita setiap minggu program-program itu di breakdown ke semua direktorat, bahkan sampai level kami, level divisi, itu yang setiap hari Rabu harus dilaporkan. Posisi sampai di mana, posisi sampai di mana. Ini komitmen berikutnya. Ketika komitmen dengan sudah yang kita rencanakan, kita komitmen untuk melaksanakan, Mas. Ya, jadi kita mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga. 7 kunci indikator. Key result indicators-nya itu ada 7. Ya, jadi transformasi yang kita bikin, program transformasi yang kita bikin, itu kita punya ukuran-ukuran kunci-kunci bahwa ini indikatornya sudah tercapai nih, yaitu tentang adaptability. Apakah program ini sudah bisa diadaptasikan ke teman-teman semua. Yang kedua adalah competitiveness-nya. Di mana apakah dengan transformasi dilakukan kita jadi lebih kompetitif di dunia industri gitu. Yang ketiga, cost efisiensi. Apakah dengan proses dan teknologi transformasi itu benar bisa menekan cost efisiensi. Dengan visi transformasi yang baru apakah bisa berpengaruh ke cost efisiensi gitu. Ini juga jadi perhatian satu dari 7 kunci yang kami langsung evaluasi. Yang keempat, productivity. Apakah dengan semua transformasi dilakukan ini meningkatkan produktivitasnya gitu. Yang keenam, customer satisfaction. Bagaimana pengalaman dari pelanggan dengan transformasi yang kita lakukan. Transformasi sebaik apapun untuk perusahaan servis seperti pos, kalau tidak ada impact ke pelanggan, buat apa? Gitu. Jadi ini pun jadi satu kata kunci. Apakah ini jadi indikator kami? Oh ya, transformasi benar nih, berjalan di rel yang benar nih, gitu. Dan yang terakhir, employee satisfaction. Apakah karyawan ini juga merasakan, ada yang berbeda nih, semakin bagus nih, gitu. Supaya semua happy ketika menjalankan komitmen program yang sudah kita rencanakan, gitu Mas. Ya. Nah ini saya jadi lagi Mas, terinspire lagi. Tadi saya sebagai pengguna jasa PT Pos gitu. Ya. Ini saya sambil jujur-jujuran nggak apa ya. Yeah. Dulu itu mungkin ya 15 tahun lalu sampai 10 tahun lalu itu saya paling malas kalau misalnya ngirim paket lewat pos. Memang relatif cepat Mas kalau ke daerah itu ya, bisa ke Uap, ke ujung-ujung gitu kan. Tapi ya udah layanannya lama gitu ya, ngantrinya itu bareng dengan yang ambil pensiun gitu segala macam. Jadi kurang ramah gitu. Nah, 5 tahun terakhir itu benar-benar berubah tuh Mas. Jadi saya datang itu kantornya bersih gitu. Dulu tuh becek kotor.
Terus Iya. sekarang itu ramah gitu ya, sangat responsif gitu ya, Ya. on time. Bahkan kalau disebutkan buka jam 8, saya jam 7.30 datang tuh udah ada gitu. Jadi Iya, betul. itu buat saya itu sangat inilah apa namanya, inspiring banget ini perubahan ini gitu. Nah, tadi juga disebutkan oleh Mas Heri indikator-indikator ya, indikator keberhasilan. Kalau saya sebagai orang manajemen menyebutnya itu sebagai apa namanya, apa istilahnya tuh, execution, cadence execution. Jadi tiap minggu itu ada sesuatu yang kita checklist gitu. Oh ini udah, ini Betul. udah, belum, ini belum gitu. Nah Ya. itu sebetulnya sering terlupakan kayaknya Mas Heri ya, di sebuah konteks transformasi gitu ya. Pokoknya strateginya begini terus dibiarin aja gitu. Nah, untuk mastiin bahwa checklist ini kejadian gitu ya sampai level paling bawah itu gimana caranya nih PT Pos mastiin itu terjadi? Apakah bikin dashboard atau apa gitu? Ya, kita bikin dashboard yang semua harus mengisi dan ada satu divisi yang mengawasi, Mas. Jadi tidak dibiarkan. Kalau memang ada self assessment ya, assessment sendiri dari masing-masing divisi, tapi itu kita lakukan juga Zoom meeting tiap minggu. Ini saya kebetulan juga pas dapat undangan hari Rabu, tiap Rabu jam 9 sampai dengan pukul 14. Jadi kita tetapkan kalau di kami hari Senin adalah hari masing-masing direktorat membuat evaluasi. Hari Selasa rapat direksi. Jadi semua direksi ngumpul dengan senior leader untuk membahas apa yang kemarin direncanakan dan apa yang akan direncanakan di minggu berikutnya. Itu laporan dari jam 8 sampai selesai. Kayak Selasa kemarin sampai jam 10 malam. Kebetulan saya yang ngelit untuk rapat direksinya. Hari Rabu, ini program transformasi. Kita menyiapkan kalau di tempat kami, satu divisi itu ada satu manajer yang harus laporan. Dipandu oleh satu VP. Kita harus laporan minggu lalu sampai di mana, nilainya seperti apa, ada kegiatan apa yang harus di-match-kan atau dikolaborasikan dengan divisi atau direktorat yang lain. Itu akan selesai di hari Rabu. Kamis kami harus laporan lagi, Jumat untuk membahas minggu berikutnya. Ini yang karena kerjaan di kantor pusat yang seperti itu ketatnya, sehingga hampir tidak ada lagi yang terlewat. Karena evaluasi yang kita lakukan hampir tiap hari. Saya melaporkan ke Pak Faisal di Rutpos karena corporate secretary langsung di bawah beliau. Saya bagian dari beliau. Jadi Senin harus melaporkan tentang media sosial, tentang media. Berapa nilai positif, negatifnya, netralnya berapa, apa yang sudah dilakukan. Dan yang sering dilakukan adalah, Kak, apa pendapat dari customer untuk minggu ini? Yang paling menonjol apa? Misalnya di Twitter tentang layanan bea cukai kami yang luar negeri yang kurang bagus, atau kiriman COD yang tidak dibayar-bayarkan. Ini saya selaku customer corporate komunikasi tahu duluan karena punya dashboardnya itu. Ini yang saya laporkan Pak Faisal, dan dengan target 50, 40, 10, 50 positif, 40-nya netral dan 10-nya negatif. Negatifnya pasti kita akan tekan sampai di bawah 5. Kalau sampai di atas 5 sampai 10 berarti ada sesuatu nih yang harus kita ada krisis komunikasi yang harus kami tangani spesial. Ini kami laporkan tiap hari Senin langsung ke Dirut Pos, juga program-program yang lain. Nah ini direktur yang lain melakukan yang sama. Nanti senior vice president akan melaporkan dari Selasa kepada semua BOD. Ini seperti ini dan kami mohon percepatan. Support needed-nya apa nih yang harus butuh kesepakatan semua direksi. Itu dilakukan di hari Selasanya. Rabu program transformasi. Kami laporkan lagi transformasi yang sudah dan sedang dilaksanakan. Gitu Mas Ri. Jadi benar-benar saringannya itu loh, apa ya Om Jawa bilang, rapat gitu ya. Jadi saya melaporkan ke Pak Gilter udah Sabtu Minggu nggak bisa tidur kan, lapor. Ditambah Selasa ke all BOD. Rabu kita fokus ke program transformasi. Nah, kembali lagi ini semua bagaimana dengan komitmen kita untuk mensukseskan semua program gitu Mas Sekti. Memang rasanya memang value yang sangat menarik ya, komitmen itu Mas ya. Karena itu akan tumbuh dalam hati kan Mas. Kalau hanya di awang-awang aja kan nggak mungkin jalan. Hati yang menggerakkan badan, menggerakkan semua gitu. Nah komitmen itu kenapa kok saya pilih kalau tadi pertanyaan pertama, karena itu menyangkut antara semua otak dan hati kita, badan kita menyatu di situ. Komitmen harus dijalankan gitu.
Ini saya jadi ini Mas, apa namanya? Ini kayaknya statementnya Mas Heri itu sesuai gitu dengan kredonya zona profesi. Kita selalu bilang bahwa organization doesn't transform, but people do. Jadi transformasi itu tidak dimulai dari ya oke, proses teknologi itu sebagai enabler, tapi yang membuat proses dan teknologi berjalan itu kan people ya. Dan tadi Mas Heri sebutkan salah satu indikator keberhasilan dari transformasi itu adalah employee satisfaction gitu. Jadi nggak mungkin kalau employee yang nggak satisfied, dia mau ngejalanin prosesnya, dia mau enable teknologinya segala macam gitu ya. Ya seperti inilah, seperti pernikahan juga kan ya, kalau nggak puas nggak mungkin engage, kalau nggak engage ya nggak mungkin komit gitu ya. Ini saya kayaknya nggak lagi nyindir Mbak Dwi, Mbak Dwi. Nah itu di luar konteks organisasi, itu personal ya. Cuman saya pengen tahunya gini Mas, kalau boleh di-share gitu ya. Engagement levelnya PT Pos dari awal transformasi sampai sekarang itu gimana? Apa naik turun gitu? Apa kalau misalnya turun itu seperti apa intervensinya? Kalau misalnya naik terus apa? Apakah dikasih award atau reward atau apa? Seperti apa Mas kalau ngomongin tentang satisfaction ini? Naik turun itu pasti Mas, karena memang ada suasana yang selalu berubah ya tiap hari. Jadi memang makanya kita perlu disiplin untuk melakukan evaluasi supaya tahu nih harus menjaga stamina supaya komitmen ini bisa dijalankan bersama. Kalau kita sangat ketat melakukan evaluasi supaya tahu ketika ada yang turun tidak kebablasan turun. Ketika ada satu program yang kita laksanakan ternyata kok terjadi penurunan, itu kita langsung kita harus naik lagi nih. Nah, kita bahas bersama bagaimana supaya naik. Salah satu contohnya ya saya yang paling gampang di posisi kami yang harus menjaga reputasi perusahaan melalui pemberitaan. Kami punya tagline dari teman-teman saya dari komunikasi, reputasi untuk revenue. Sehingga ketika reputasi ini benar-benar kami jaga untuk eksternal, sehingga Mas itu menyatakan bahwa oh iya ya, Pos sekarang berubah ya. Itu kan pasti dari bagaimana kami berkomunikasi gitu ya. Nah ini ya jangan sampai reputasi turun sehingga kepercayaan pelanggan akan turun. Itu yang kami jaga. Dan apakah itu naik turun pasti naik. Karena kadang-kadang seperti kemarin langsung dari Presiden tentang jadi selama 1 bulan kami mendadak diminta membuka di 3.000 lebih pos untuk operasi pangan supaya menjaga harga pangan itu tetap di bawah HET gitu ya. Ini kan komitmen yang luar biasa yang harus kami terima dari penugasan yang luar biasa dari pemerintah yang harus kami jalankan. Nah, ketika di tengah ada 1087 pemberitaan yang kita bikin selama 1 bulan itu tiba-tiba ada komplain yang cukup menonjol kan. Kayaknya ini apa yang kita sangka naik ternyata harus ada turun. Nah ini kalau kita tidak evaluasi, tidak ada dashboard, tidak ada kewaspadaan kita bahwa ini berpotensi akan nggak bagus nih, akhirnya kita harus naikkan lagi gitu Mas Tri. Tetap kalau naik turun, makanya kita harus lakukan evaluasi yang ketat dan terperiodik sehingga kita bisa kenali dan kembali kita naikkan gitu Mas. Iya. Dan ini luar biasanya periodik ini mingguan gitu ya. Mingguan. Bahkan kami di internal divisi kami harian. Wow. Jadi saya selalu mantau pemberitaan, saya selalu mantau apa yang tadi di media sosial. Kami punya 248 media sosial official. Selain official di kantor pusat, kami semua kantor pos cabang utama dan kantor cabang itu kami orkestrasi supaya bisa selalu menyampaikan berita positif tentang perusahaan gitu Mas Tri. Iya. Mas Heri, saya sebagai orang yang sangat passionate di bidang human capital development gitu ya, melihat manusia ini sebagai modal gitu ya, modal awal sebuah organisasi ini bisa bertumbuh, berkembang, sustainable gitu ya. Kalau misalnya orang-orang di dalam organisasi ini selaras, karena kita ngomongin kolaborasi ini, itu kalau di dalam konsepnya ZP itu adalah ngomongin tentang alignment, Mas. Jadi alignment ini harus terjadi di level orang-orang menuju ke visi misi yang sama, baru kemudian si organisasi bisa bertumbuh. Nah, Mas, kalau misalnya ada yang tidak align gitu, yang tidak komit gitu, nah itu diapain nih oleh PT Pos nih orang-orang ini? Ya, kami ada stick and carrot ya, ada tentang pemberian penghargaan, tapi juga ada
peringatan lah. Kita itu sudah tersistem, sudah ada karena kami BUMN, jadi harus ada aturan yang benar-benar menjaga. Kami juga punya serikat pekerja yang selalu membela karyawan. Itu kita diskusikan. Jadi ketika ada yang tidak komit, tidak melaksanakan apa yang sudah kita sepakati, ya kita pasti melakukan pembinaan. Karena salah satunya kita harus terus-menerus melakukan pembinaan ke karyawan gitu, Mas Tri. Kalau ada yang sudah melencengnya kejauhan, ya kita jewer gitu. Tapi ya itu ada tergantung tingkat jewerannya, itu tergantung berat ringannya melencengnya ya. Tapi insya Allah kami posisinya sudah 279 tahun bergerak di Indonesia ini sebagai perusahaan jasa kurir dan logistik, sudah melewati berbagai badai dan topan ya. Jadi kalau tentang karyawan, kami ada 11.000 lebih karyawan organiknya, dan ada sekitar 7.000 sampai 10.000 karyawan yang kemitraan. Itu pasti dinamikanya luar biasa sih, Mas Tri. Okay. Mas Heri, boleh cerita nggak sedikit kalau tadi ngomongin dari mulai dicolek sampai dijewer gitu ya. Nah, kalau yang di sisi award-nya ini, itu bentuknya seperti apa nih Mas Heri untuk mengapresiasi mereka-mereka yang committed gitu, yang contribute gitu? Ya, kami punya banyak program. Ada yang program dilakukan oleh masing-masing divisi, masing-masing direktorat untuk menyentuh sampai dengan level individu gitu ya. Makanya seperti kami sekarang membuat program untuk influencer terbaik di Pos Indonesia. Kita minta teman-teman yang punya followers di atas 5.000 jadi influencer internal. Nah, kita nilai di situ. Nah, itu mereka akan kita nilai, kalau masuk 5 besar langsung kita beri dalam bentuk cash, langsung kita transfer gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada racing. Racing ini dilakukan untuk teman-teman dari kemitraan, baik mitra yang Oranger yang memang bekerja di perusahaan ataupun agen. Nah, ini mereka akan dapat racing dengan ketentuan yang sudah ditetapkan gitu ya. Misalnya dapat sampai sepeda motor, atau bahkan untuk agen diajak sampai ke jalan-jalan, kemarin terakhir ke Bangkok. Itu ada penghargaan seperti itu. Nah, kalau yang ini penghargaannya ada yang 3 bulanan, ada yang 6 bulanan, Mas Tri. Karena kami tadi selain evaluasi harian di internal divisi, ada mingguan di sampai level direktur, rapat direksi. Kami tiap 3 bulan sekali ada rapat pimpinan. Ini mengumpulkan semua dari level BOD, BOD-1 dan 2. Direksi, SVP, VP, dan juga kepala regional se-Indonesia. Kita akan ngumpul bersama 2 hari di Bandung. Kita akan menyampaikan programnya dan evaluasi programnya dan apa yang akan dilakukan. Ini per 3 bulan, jadi cukup ketat. Nah, di situ juga ada pemberian reward untuk yang berprestasi. Ini diacarakan, di awarding ini kita tampilkan di depan semua, jadi tentunya ada kebanggaan yang diterima. Bahkan sampai tadi sosial media kantor pos mana yang paling tinggi kita tunjukkan di situ, dan ada penghargaan beserta lampirannya penghargaan gitu ya. Penghargaan untuk wah kejut nih, penghargaan doang. ada penghargaan dalam bentuk yang bisa dinikmati teman-teman gitu, Mas Tri. Ini luar biasa nih. Mas Heri, satu lagi mungkin pertanyaannya lebih teknis mungkin. Mengenai tadi kan Mas Heri bilang salah satu transformasi itu adalah peningkatan kompetensi orang tuh Mas ya. Salah satunya itu jadi kan proses bisnis berubah, pasti kompetensi orang itu yang diminta juga kan pasti bertambah atau berubah gitu. Nah, gimana caranya PT Pos ini memastikan bahwa kompetensi orang ini kompatibel nih dengan perubahan yang terjadi sekarang di PT Pos ini? Seperti apa, Mas? Nah, ya, ini menarik sekali, Mas, pertanyaannya. Karena memang sama, ini teman-teman juga harus kami nilai ya. Kalau penilaian itu biasanya oleh atasan. Di PT Pos penilaian itu 360. Jadi dari bawahnya bagaimana pendapat dari bawahannya. Jadi ada kalau satu manajer itu punya yang diminta untuk nilai, 2 orang nilai atau 50% dari bawahannya itu minimal yang akan menilai. Selanjutnya ketika dalam satu divisi, misalnya divisi saya itu ada 4 manajer atau 4 bagian, itu juga sama.
2 orang manajer akan diminta untuk nilai bagaimana si A ini baik nggak hubungan kerjasama dengan selevelnya, dan tentunya sebagai atasan akan menilai juga bawahnya. Ini semua di level paling bawah sampai kami itu dinilai sampai kalau seperti saya VP pasti dinilai oleh direktur teknisnya, atau seperti saya langsung ke Pak Faisal, Pak Dirut, dan juga SVP-nya, Gorseknya. Nanti bawahan saya juga akan menilai, level manager dan sesama VP akan menilai, gitu Mas Ri. Jadi tidak bisa hanya baik ke atas gitu ya, atau baik ke samping. 360 derajat semua harus baik gitu. Ini yang membuat kami harus meningkatkan kemampuan diri, bagaimana untuk kemampuan berkomunikasi baik ke bawah, ke samping ataupun ke atas. Itu bagaimana merelevansikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada. Tidak terus merasa bahwa wah saya udah VP ngapain lagi saya gitu kan. Tetap harus mengupgrade diri gitu Mas Tri. Nah ini kayaknya kata kunci yang bisa dipelajari oleh semua organisasi nih Mas Heri. Jadi istilah kolaborasi itu jadi betul-betul dia hidupi ya. Kan betul. Kalau kolaborasi kan sebetulnya ke sekeliling dia kan, bukan hanya melayani ke atas kan. Kalau dulu kan nggak peduli sama tim yang di bawah gitu kan, yang penting saya di atasan aja lah gitu. Betul. Asal Bapak senang aja, beres. Asal Bapak senang gitu. Nah sekarang di 360 derajat dia harus bikin timnya engage, timnya commit gitu ya. Dan peers-nya juga secara lateral itu dia terjalin hubungan yang baik gitu ya. Nah, ini kayaknya kata kunci yang sangat bagus dengan model 360 derajat. Nah, tapi kalau saya boleh dalami sedikit Mas, 360 derajat ini apakah menilai kinerja atau menilai kompetensi Mas Heri? Menilai kompetensi Mas. Menilai kompetensi karena dan itu tiap 3 bulan juga kami menilai. Saya sampai awal 3 bulan. Iya, ini kok saya nilai terus sih saya bilang gitu. Mana ini ada. Saya ngobrol dengan teman SDM ya memang seperti itu Pak Heri, supaya kami juga bisa nilai kepemimpinan kepala divisi itu seperti apa ke bawahnya. Ketika salah satu manajer dinyatakan kurang perform, itu apa yang dinilai oleh atasan untuk melakukan pembinaan gitu. Jadi yang jadi evaluasi juga buat atasan bahwa lu nggak ngelulus ini bawahanmu nih. Berarti yang salah bukan bawahannya kan, nggak ada prajurit yang salah, komandannya yang salah gitu, tidak bisa membina dengan baik itu Mas. Jadi ini sangat ketat ya, karena menilainya juga karena udah digital, jadi tidak perlu repot, tinggal dikirim satu aplikasi masuk di situ sudah aman semua gitu ya. Jadi memang bisa kapanpun dimanapun, tidak ada alasan wah saya lagi rapat ngisi nggak ada 10 menit loh Pak, nilai oke. Tapi memang saya termasuk yang cukup ketat dalam memberikan penilaian, karena bagaimanapun ketika semua bergerak potensi diri itu dimaksimalkan. Kalau kita terlalu lunak juga nanti gampang gini aja Pak Heri baik kok pasti lulus, ini akhirnya jadi kurang bagus. Tapi memang komitmen saya untuk menilai sumber daya ini saya agak cukup ketat lah gitu, sehingga beberapa teman ketika Pak Heri kok saya nggak naik posisi saya, posisi maksudnya ketika dia harus naikkan tingkat jabatannya kan harus lewat kami yang menilai gitu ya. Saya datang, saya coaching, bahkan saya panggil pribadi, saya coaching, oke, kalau ini dilakukan dalam waktu 1 bulan ini, saya jamin pasti ada progres yang bagus. Program ini dilaksanakan, nanti pasti kamu lulus gitu. Jadi ada coaching oleh atasan masing-masing gitu. Jadi nggak di bahasa Jogjanya nggak diumbarno aja gitu ya. Semua harus menaikkan kompetensinya gitu. Saya bisa memahami jalan pikiran Pak Faisal nih, karena Pak Faisal itu yang saya ketahui itu adalah seperti saya gitu, adalah muridnya Jack Welch. Oh iya. Dari General Electric yang menerapkan 2 sistem tadi Mas Heri, performance and values. Jadi walaupun performance-nya bagus, tapi values-nya salah satu di sini misalnya komitmen yang nggak bagus, nggak mungkin dia dikasih promosi segala. Nah, apakah sudah sampai level itu seperti GE itu atau gimana kalau di PT Pos Mas Heri? Iya Mas, betul. Kami memang penilaiannya tadi ketika untuk penghargaan itu memang cukup ketat ya. Tadi selain secara periodik 360 semua harus menilai, juga kami ada rapat khusus, rapat jabatan kalau sijab, sidang jabatan gitu ya. Untuk selevel sampai grade tertentu itu udah langsung 7 direksi harus sepakat
Ketika ada yang tidak sepakat, pasti akan tidak akan lolos gitu. Itu berjenjang seperti itu. Sehingga tadi transformasi harus berjalan dengan baik, program transformasi harus berjalan dengan baik, harus komitmen teman-teman kami semua karyawan harus ini untuk menaikkan value perusahaan gitu. Ketika itu sudah dipahami kan semua akan rela hati lah melaksanakan gitu ya Mas Rian. Betul. Nah ini saya bisa berikan good news juga ke Kementerian BUMN karena kebetulan saya yang salah satu yang nyusun akhlak Mas Heri. Oh, wah kapan ke kantor nih? Tak kumpulin teman-teman saya. Kita ngobrol. Dengar langsung dari yang melahirkan akhlak. Iya, kita jadi ada saya tuh manajer budaya, ada VP budaya. Oh boleh, nanti kita atur ketemunya sama Mbak Deni. Boleh. Mau kapan saya siapkan di Cilaki asal saya di kantor saja. BOD kan biasanya setelah hari Rabu atau Kamis agak banyak yang keluar kota, jadi saya jadi ketua kelas di kantor. Oh gitu. Jadi siap. bisa nanti kita janjian, nanti saya undang Mas Akbar, saya bisa undang Mbak Nur Hidayati, VP yang membawakan budaya, nanti diskusi langsung dengan Mas Tri. Saya bahkan sedang membuat lomba video nih Mas. Video akhlak dulu pernah kita lakukan. Sekarang video tentang Mars Post Indonesia. Nah ini juga kenapa? Karena semangat kan harus digelorakan gitu ya Mas ya. Semangat tentang transformasi harus digelorakan sehingga lomba-lomba kecil bikinkan video, semua kantor bikin video, nanti kita nilai, kita kasih reward seperti itu. Nah nanti kalau nilai ada, kita akan berjalan tentang akhlak dengan lebih rigidnya gitu ya. Kapan ke kantor kami undang khusus, nanti saya kumpulin teman-teman supaya lebih paham tentang akhlak. Siap. Kami melaksanakan kalau tadi rapat direksi dengan BOD-1 di hari Selasa, di semua bagian itu melaksanakan akhlak day tiap hari Selasa juga. Jadi ketika itu semua kantor sampai kantor pos yang kelas kantor pos cabang melaksanakan akhlak day. Kalau misalnya jenengan pas jalan-jalan pulang ke Jogja, main ke kantor pos Jogja pagi jam 7 atau setengah 8, itu kepala cabang utamanya atau EGM-nya sedang mengumpulkan semua karyawan di kantor Jogja untuk akhlak day. Kalau misalnya ke Temanggung, saya pulang ke Temanggung, nah Selasa pagi kantor pos Temanggung melakukan akhlak day. Ini jadi jariah ini. Karena nama akhlak dipakai di 248 kantor pos Indonesia. Iya. Bahkan di seluruh BUMN ya. Seluruh BUMN. Ya, kita melaksanakan namanya akhlak day untuk membangkitkan budaya akhlak. Iya. Karena waktu itu saya memang ketika membantu Kementerian BUMN itu bilang gitu, kalau kinerja itu sebetulnya ya sudah pasti pekerja itu harus berkinerja gitu. Agak aneh kalau yang disebut pekerja nggak berkinerja itu agak aneh gitu. Tapi yang bisa memastikan organisasi itu bertumbuh itu adalah orang-orang yang punya values gitu. Jadi dia tidak pernah berhenti di tempatnya gitu. Jadi kalau bisa disebut kamu mencapai target ini, dia selalu melewatinya gitu. Jadi kalau disuruh komit tuh dia tidak hanya komit dengan tangan dan kepalanya aja, tapi dengan hatinya gitu. Setuju. Itu. Iya. Jadi waktu itu saya juga propose ini harus masuk ke dalam unsur penilaian gitu. Jadi leader itu bukan dinilai dari kinerja, tapi harus dinilai dari values-nya. Karena kalau values-nya lurus, align gitu, committed gitu dengan organisasinya, ke bawahnya pasti akan ikut tuh. Bagus. Ya, betul. Betul Mas. Ini pas sekali. Ya, pas sekali dengan yang kita bahas sekarang, bagaimana kembali ke manusianya kan gitu ya. Bagaimana menggerakkan people untuk bergerak bersama mencapai tujuan. Nah, ini people ini harus digugah hatinya, harus dibuat bahwa kita semua komit untuk melaksanakan program dan bergerak bersama. Gitu Mas. Ya. Ayo kapan saya jadi nggak sabar mengenalkan jenengan. Siap. Akbar ini. Ya. Ayo langsung aja kita eksekusi Mbak De ya. Mungkin satu ini kali Mas, kita sudah hampir selesai nih. Mungkin dari Mas Heri ada satu pesan nih buat pendengar setia Zona Profesi yang bisa merangkum values komitmen ini. Apa pesan-pesan yang hendak disampaikan oleh Mas Heri kepada? Oke, Mas Heri, terima kasih. Jadi ketika setiap karyawan dalam satu organisasi itu berkomitmen untuk menaikkan dirinya, value dirinya, untuk menaikkan potensi dirinya, untuk maksimalkan potensi dirinya, memberi sumbangsih untuk organisasi, itu akan menjadi suatu komitmen bersama. Gitu. Jadi memang dimulai dari individu-individu dalam organisasi yang akan menjadi komitmen bersama dari perusahaan,
Sehingga apapun programnya, ketika itu sudah ada dalam hati setiap karyawan, setiap people, itu pasti akan bisa tercapai, gitu Mas. Jadi saya kalau saya motivasi ke teman-teman di Akhlak D ketika saya masih di unit-unit di daerah, selalu saya sampaikan, ayo kita harus menjadi juara untuk diri kita, sehingga perusahaan kita akan menjadi perusahaan yang juara. Kalau tidak ada komitmen diri dari hati dan dilaksanakan, itu tidak mungkin akan tercapai. Itu Mas Tri. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi nih Mas Heri. Yes. Saya jadi nggak sabar untuk ketemu pertemuan 2, 3, 4, 5 dan seterusnya dengan Mas Heri ini. Saya tunggu. Kalau Kita sekarang bahas. kalau bisa ke sini, karena ini kebetulan ada teman-teman saya dari Temanggung, kadang Temanggung yang mau ngumpul di sini. Ada ada dosen, ada dari perbankan, ada dari TNI AD yang, ayo daripada kemana-mana, saya ngantor aja deh, ngumpul di kantor Cilaki gitu. Monggo, saya tunggu Mas Tri. Siap. Terima kasih banyak Mas Heri ya untuk pertemuan kita Sama-sama. kali ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Siap. Tutup dengan ucapan alhamdulillah alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.